Jemaat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari peringatan ini menumbuhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu, marilah kita menyaksikan Yesus Kristus, bagimu puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenakan Yesus ke surga menumbuhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus telah tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian nomor 99 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi
di dalam Anak yang Kau cintai, Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis pada Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Kami mohon, kasihanilah kami, karena kami sering mendukakan hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Tuhan menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya, diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan, kuasa-Mu tidak kami megahkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati kami, agar kami dapat bertobat, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang tertulis pada Mazmur 68 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Bagi
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan. Marilah kita dengarkan pemberitahuan hari ini, Kamis 26 Mei 2022. Yang pertama, nama ibadah hari ini adalah ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Tema, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Yang kedua, pemberitahuan. Yang pertama, ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Kamis 26 Mei 2022, merupakan ibadah perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan diadakan kebaktian, yaitu kebaktian pagi masuk pukul 7, kebaktian siang masuk pukul 10, kebaktian sore masuk pukul 18 WIB. Yang kedua, pertanyaan wilayah. Besok Jumat tanggal 27 Mei 2022, gereja kita tetap mengadakan pertanyaan. Mohon kehadiran kita di gereja dan yang tidak bisa hadir agar mengikuti live streaming. Tuan rumah dari wilayah 13. Yang ketiga, panitia Pesta Gotilon mengadakan bazar makanan di depan pintu gereja di hari ini, Kamis tanggal 26 Mei 2022. Setelah ibadah pukul 7 dan pukul 10. Dimohon partisipasi dari jemaat. Demikian pemberitahuan untuk kita. Mari kita dengarkan pujian kor dari kantate.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 519 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Kristus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus yang hari ini hadir di tengah-tengah gereja Tuhan, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming dalam minggu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, boleh mengikuti dalam hati. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas Madihita. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah saling sapa kiri kanan? Sudah? Takutnya belum ya kan? Olan marsi bolangan gitu. Iya. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan seperti hari Jumat Agung, kemudian kematian, kebangkitan yang kita rayakan atau kita peringati setiap tahunnya, maka demikian juga hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan 2 minggu ke depan, 10 hari ke depan, kita akan memperingati juga hari turunnya Roh Kudus. Rangkaian peristiwa pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini demi keselamatan kita umat yang Dia kasihi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, salah satu perayaan besar dalam kekristenan adalah yang kita rayakan, yang kita peringati hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang besar. Dia berkuasa di surga dan dia juga berkuasa
di tengah-tengah dunia ini. Intinya, kuasa dan kekuatan itu baik di surga maupun di bumi ini adalah milik Tuhan kita itu. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu juga merupakan puncak karya penyelamatan Tuhan Yesus di masa-masa hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak hanya mau menghantarkan kita dalam situasi heran, dalam situasi kagum, mendengarkan berita tentang kenaikan Yesus ke surga itu melintasi awan-awan di langit. Luar biasa. Kalau kita menonton mungkin video-video yang menayangkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, dia terangkat ke surga, perlahan-lahan lalu kemudian hilang, ditelan oleh awan di langit itu. Bagi kita, bahkan bagi kita yang sekarang sudah menerima pemberitaan itu berulang-ulang, masih tetap menjadi sesuatu yang mengherankan dan mengagumkan bagi kita. Apalagi ketika peristiwa itu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Makanya sampai Yesus hilang, mereka masih menatap ke atas langit. Mungkin ada dari antara mereka yang bertanya-tanya, "Nang itu dia do Tuhan nih," gitu kan? Kemana Tuhan itu? Jadi peristiwa yang sangat luar biasa ketika Yesus perlahan-lahan naik ke surga lalu hilang, ditelan oleh awan-awan itu, ditutupi oleh awan-awan itu. Mereka terus menatap ke langit, mereka terus melihat ke atas, menunjukkan bagaimana mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam benak mereka, dalam hati mereka, karena cenderung murid-murid Tuhan Yesus ini selalu lupa apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal Yesus dalam masa-masa hidupnya, dalam masa-masa kebersamaan mereka itu, Yesus selalu mengatakan akan apa yang akan terjadi. Ikut tauno kudo hapor suhoni, saya akan menjalani via dolorosa. Saya akan mati, tapi saya akan bangkit dari kematian itu, lalu naik ke surga. Tetapi murid itu acap kali lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika Yesus mati, hancur sehancur-hancurnya perasaan mereka. Takut setakut-takutnya mereka. Lalu Yesus naik ke surga. Ada kekhawatiran, ada ketakutan juga. Bagaimana dalam melanjutkan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tugas pemberitaan, kabar baik, kabar sukacita, evangelium itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu kita akan melihat nanti bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak hanya memberikan tugas, tetapi Yesus memberikan janji kepada mereka penyertaan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita katakan tadi sampai dengan hari ini pun ketika berita kenaikan Yesus itu diberitakan di tengah-tengah kita, dikumandangkan di tengah-tengah kita, kita masih merasakan keheranan dan kekaguman akan peristiwa itu. Ternyata apapun bisa dilakukan oleh Tuhan kita itu. Yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan kita itu. Apapun bisa dia perbuat, apapun bisa dia lakukan. Sebab memang kuasa dan kekuatan itu adalah milik Tuhan kita. Namun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pun juga sekaligus mengingatkan kita
akan sebuah tugas yang memang diembankan Tuhan tidak hanya kepada murid-murid yang dia tinggalkan itu, tetapi juga kepada kita sampai dengan sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tugas itu bukan hanya kepada muridnya, kepada rasul-rasul itu, kepada orang-orang yang percaya, jemaat mula-mula itu, tetapi tugas mulia itu pun diembankan oleh Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita sampai sekarang ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa tugas kita? Apa yang diembankan Tuhan kepada kita? Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Itu yang menjadi topik minggu kita. Topik peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus memberitakan kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, tentunya menjadi seorang saksi bukanlah hal yang mudah. Menjadi seorang saksi bukanlah menjadi hal yang mudah. Sebab memang seorang saksi itu harus sungguh-sungguh tahu benar-benar apa yang akan disaksikannya, apa yang akan dia katakan, apa yang akan dia beritakan, apa yang akan dia sampaikan di depan orang banyak. Dan seorang saksi itu harus benar-benar siap untuk memberitakannya dengan kejujuran, dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya. Satikos-tikosna. Karena itu seorang saksi tidak boleh bermain-main. Sama seperti kalau misalnya ada satu persidangan. Kalau kita siap menjadi seorang saksi, kita harus jujur, kita harus berani, kita harus siap menyaksikan kebenaran. Maka tidakon hasitongan. Peristiwa yang kita lihat, kejadian yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita baca, dohotakalana asing. Kita harus siap dengan kejujuran dan keberanian untuk menyaksikan itu. Dan seorang saksi, dia harus rela berkorban. Berkorban dalam segala hal. Waktunya, materinya, tenaganya, pikirannya. Dia harus rela berkorban untuk itu. Jadi kapan saja dia dipanggil, dia siap. Adigerujuju, dia siap. Makanya tidak main-main untuk menjadi seorang saksi. Sekali lagi dialah harus seorang yang punya keberanian. Dan dia harus seorang yang memiliki komitmen untuk menyatakan apa yang benar. Apa yang dia lihat itu, apa yang dia saksikan itu, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, dan lain sebagainya. Sebab tanpa keberanian, tanpa pengorbanan, tanpa komitmen, maka mustahil apa yang dia saksikan itu, kesaksian itu akan berhasil, akan didengar orang, akan dipercayai oleh orang lain. Oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi seorang saksi itu memang tidaklah hal yang mudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada masa 40 hari. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di mana selama 40 hari itu Tuhan Yesus berulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena apa? Para murid itu masih sudah percaya. Para murid itu masih ragu akan peristiwa kebangkitan Yesus. Bahkan sampai Thomas katakan, sebelum aku, saya tidak akan percaya, Ninda kan?
Maka dalam kurun waktu 40 hari itu Yesus berulang-ulang menunjukkan dirinya yang bangkit dari kematian itu kepada para murid-murid itu. Dan hal itu bertujuan untuk semakin meyakinkan para murid itu, untuk semakin meyakinkan orang-orang percaya itu bahwa Yesus itu memang benar-benar mati, turun ke dalam kerajaan maut, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus memperbaharui padinggaton, merubah pemahaman orang-orang percaya, murid-muridnya ketika itu, supaya mereka tidak ragu-ragu, supaya mereka tidak bimbang akan kebangkitan Yesus itu. Dan 40 hari itu menjadi waktu yang paling sempurna untuk menyempurnakan pemahaman, menyempurnakan kualitas iman para murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Sehingga mereka pada akhirnya mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Kristus yang turun ke tengah-tengah dunia ini. Menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar lewat pengorbanannya di kayu salib, mati lalu bangkit dari kematian itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itulah memang para murid itu memiliki kerinduan. Kalau dalam pemberitaan firman Tuhan ini, para murid itu ternyata memiliki kerinduan agar Tuhan Yesus itu memulihkan kerajaan Israel. Seperti pada masa kejayaan Raja Daud, raja-raja besar ketika itu yang memang dipilih oleh Tuhan dan melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam firman ini mereka bertanya, para murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus katakan, please deh jangan kepo. Ya kan? Jangan kepo, itu adalah bagian daripada Bapa di surga. Itu adalah tugas, itu adalah tanggung jawab daripada Allah kita itu. Makanya tugas kita, tugasmu adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Selebihnya biarlah itu menjadi tugas, pekerjaan, tindakan, karya daripada Bapa dalam surga itu. Oleh karenanya pernyataan Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa memang rencana dan ketetapan Allah jauh lebih tinggi dari apa yang dirancangkan oleh manusia. Rencana dan ketetapan Allah itu jauh lebih tinggi dari rancangan, dari rencana, dari keinginan manusia. Memang kadangkala kita seperti para murid itu, suka kepo dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya suka kepo kepada diri kita sendiri, tapi lebih sering kita suka kepo kepada orang lain di sekitar kita. Ya kan? Kadang bahkan rasa kepo itu, pengen tahu gitu kan, itu justru membuat kita terluka. Itu justru membuat kita sakit. Itu justru membuat kita tidak nyaman. Itu justru membuat kita tidak tenang. Makanya biasakan jangan kepo. Jangan suka pengen tahu tentang orang lain. Jangan suka pengen tahu tentang apapun dalam kehidupan kita ini yang membawa kita kepada ketidaknyamanan di tengah-tengah hidup kita ini. Yang terus-menerus hanya terfokus kepada keingintahuan itu. Justru ketika kita tidak mau kepo, tidak mau tahu, itu justru membuat kita lebih nyaman, lebih enteng, lebih ringan untuk berjalan, menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Kadang kita seperti para murid itu ingin tahu lebih banyak dari yang patut kita ketahui. Ingin tahu lebih banyak dari apa yang patut kita ketahui. Makanya Yesus katakan, udahlah itu urusan dari Bapa di surga.
Yang patut kamu ketahui sudah saya beritahukan. Mau bahwa ima ulahon, ima hanguluhon. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kadangkala kita merasa apa yang ada dalam benak kita ini, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita ini adalah hal yang terbaik. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Sebab apa? Sebab Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebab Tuhan itu lebih tahu dia mana dumenggan nau muli nau tonggi bagi kita semua. Karena memang dia yang empunya kita. Dia yang memiliki kita. Alanido ubena bahwa Tuhan itu lebih tahu, Tuhan itu lebih mengerti, Tuhan itu lebih paham. Maka ketahuilah apa yang patut kita ketahui. Serahkanlah hidup kita ini sepenuhnya kepada kuasa dan rencana Tuhan. Pasahat madirim tudebata. Supaya Tuhan yang merancangkan dan merencanakan segala sesuatu yang baik itu di dalam kehidupan kita ini. Bukan keinginan-keinginan kita. Sebab memang Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hanguluan, hadameon, lasniroha. Itu yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Oleh karenanya firman Tuhan ini mengajak kita, ketahuilah apa yang patut kita ketahui. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk kepada apa yang disampaikan firman Tuhan selanjutnya kepada kita dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu. Ia memberikan perintah kepada para murid dan tentunya kepada kita orang yang percaya sampai dengan hari ini. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dakolan ulauni akan aposo ni debata. Pekerjaan menjadi saksi Kristus itu bukan hanya pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan. Pekerjaan menjadi saksi Kristus itu bukan hanya pekerjaan dari orang-orang yang sudah ditetapkan menerima tahbisan. Kapag ditay may. Kasi tuay may. Anggo hami rueson wala pabigi-bigi ma. Nggak ada istilah seperti itu bagi Tuhan. Nggak ada istilah seperti itu menjadi saksi Kristus. Tapi menjadi saksi Kristus itu adalah tugas kita bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karenanya tidak ada yang boleh mengelak. Tidak ada yang boleh berdalih dari tugas yang diberikan oleh Tuhan itu. Amanat agung itu bukan hanya milik murid-murid terdahulu, tetapi amanat agung itu pun menjadi tugas kita bersama sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa? Murid-murid itu juga dulu bertanya-tanya bagaimana mereka bisa, bagaimana dimampukan untuk melakukan tugas yang begitu besar sampai ke ujung bumi. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar bagi mereka. Tuhan menjanjikan sesuatu yang begitu besar bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu sehingga Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk berkata-kata, untuk berbuat, untuk hidup sebagaimana pimpinan Tuhan itu, untuk menjadi saksi bagi orang-orang lain di sekitar kita. Tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya Samaria, sampai ke ujung bumi, nungasahat tu Tanah Batak, nungasahat tu Pulau Jawaon, nungasahat tu Papua, nungasahat tu dia behatani debata.
Berita tentang Tuhan itu telah sampai ke ujung bumi ini. Nunga sahat betu dia. Dan itu adalah karena pekerjaan oleh orang-orang percaya ketika mereka mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus itu. Itu yang akan kita rayakan di 5 Juni yang akan datang. Tuhan menggenapi janjinya, memberikan rohnya, mencurahkan rohnya itu kepada para rasul, murid, bahkan juga sampai ke tengah-tengah kita sekarang. Tuhan itu menganugerahkan rohnya bagi setiap orang yang percaya. Dan roh itu yang memampukan kita untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dalam melakukan setiap perintahnya. Istilahnya, dia tidak hanya memerintah, pergilah, lau maho, lakukan ini, lakukan itu. Dia tidak hanya memerintah seperti itu, seperti bos, tidak. Tetapi dia memperlengkapi kita. Tetapi dia memperlengkapi orang-orang percaya itu. Sebab Tuhan melihat kemampuan. Sebab Tuhan melihat keterbatasan kita. Sebab Tuhan melihat sampai di mana kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, dia menjanjikan Roh Kudus itu. Dia menjanjikan roh penghibur itu. Dia menjanjikan roh yang penuh hikmat itu. Agar kita semua mampu untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita ini. Oleh karena itu seorang saksi Kristus tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah mampu ketika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ketika dia hanya mengandalkan pikirannya, ketika dia hanya mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Dan ketika dia lupa, apa yang ada pada dirinya itu adalah anugerah dari Tuhan. Pemberian daripada Tuhan. Berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan inginkan. Ketika Tuhan menganugerahkan itu kepadanya, dia mau itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kembali kepada sang pemilik. Kembali kepada sang pemilik itu. Apa yang dia berikan, apa yang dia anugerahkan, apa yang dia curahkan, apa yang dia limpahkan dalam kehidupan kita ini. Semua itu adalah untuk kembali kepadanya sebagai pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan kita itu. Itu benar, dang tikos, dang denggan. Tidak baik kalau kita hanya mengandalkan diri kita ini di tengah-tengah kehidupan ini, kemampuan pribadi kita, apa yang ada pada kita. Karenanya dikatakan andalkanlah kuasa Tuhan dalam Roh Kudus itu. Andalkanlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Terlebih ketika perintah untuk menjadi saksi Kristus itu menjadi bagian tanggung jawab tugas kita bersama. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Tuhan menggenapi janjinya itu, apa yang terjadi bagi para rasul, bagi para murid-murid ketika itu, bagi para orang percaya ketika itu. Ketakutan itu hilang, lenyap. Kekhawatiran, kecemasan itu hilang, lenyap. Lalu Petrus dengan berapi-api dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Lalu ketika para murid itu berjalan menyampaikan firman Tuhan, berita kabar baik itu, semakin bertambah-tambah jumlah yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena roh itu bekerja. Karena roh itu bertindak dalam kehidupan murid-murid, para rasul, para orang percaya ketika itu. Dan kita harus percaya sampai sekarang pun roh itu tetap bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya itu.
Roh itu memberikan kekuatan, roh itu memberikan keberanian bagi kita dalam menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan. Oleh karenanya apapun dan bagaimanapun keadaan kita, sesungguhnya kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Apa dan bagaimanapun kondisi kita sekarang, kita harus mengakui kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita membutuhkan roh itu berdiam di dalam diri kita. Supaya roh itu memperlengkapi kita, mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita ini. Melakukan tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali diingatkan bahwa menjadi saksi Kristus itu tidak hanya melulu persoalan bagaimana kita berkhotbah bagi orang lain. Tetapi biarlah orang bersaksi lewat kehidupannya. Biarlah orang bersaksi tentang Tuhan itu lewat pekerjaannya. Biarlah orang-orang percaya itu bersaksi lewat kehidupannya hari lepas hari yang Tuhan anugerahkan. Biarlah orang-orang percaya itu bersaksi lewat apa yang ada pada dirinya. Kepintarannya, kekayaannya, kemampuannya, keahliannya dalam berbagai bidang kehidupan ini. Biarlah itu semua dipakai untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya lagi, lalu kita rame-rame lah pergi misalnya ke Enggano, ke Mentawai, sudah mai talau tu si buah-buah bibil tahun, bawa-bawa Alkitab kita ini, lalu kita beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Tidak begitu lagi. Tuhan sudah menyerahkan itu kepada para pengkhotbah. Lalu kita, kalau misalnya kita sebagai guru, kalau misalnya kita sebagai aparat keamanan, kalau misalnya kita sebagai dalam berbagai-bagai pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita bersaksi lewat itu semua yang Tuhan berikan kepada kita. Molo markorhamu bagian nipani dangio doi. Itu bagian dari kesaksian. Makanya ketika kita bernyanyi, molo markorhita dang boi margait-gait. Sipatakan itu, kita lupa bahwa itu adalah kesaksian. Alat kita untuk menyaksikan kuasa kebesaran cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ulo do dang ro latihan alai barani do jongjong. Dungi suarana no gogo. Iya kan? Tapi guru nggak sabar mate mangalati, itu kan? Ano nison halus kasar inatong. Ale ala dang roi mana yang harusnya halus menjadi kuat. Gabi suarana mah terbigi mekel mak, ya kan? Sega mak. Ay sungguh dia do pare dini kantati nak kaninganina useng kan. Arong depe julu-juluhun inna. Itu. Makanya itu benadong latihan mempersiapkan diri supaya ketika orang mendengar kita tidak menjadi batu sandungan. Alai hati-hati berehit dibege hitamarede gabe tubuh di rohana. Wah idu tutubah. Macai holong do rohani Tuhan itu wau. Ba idu tutubah. Luar biasa do Tuhan. Akhirnya kesaksian itu berhasil, kesaksian itu berbuah. Ada banyak orang memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan lewat lagu-lagu yang kita kumandangkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika kita menjadi seorang pengajar, baiklah kita mengajar anak-anak kita itu dengan penuh cinta, cinta kasih yang daripada Tuhan. Unang seorang karena masa-masa ya tong. Gitu kan? Ilicingi sampai itu pari. Aka siswai gitu kan? Jangan sampai demikian. Ipangatuk konuluna, jangan sampai demikian. Tetapi jadilah pendidik yang punya etiket yang baik, punya mental yang baik, punya moral yang baik, punya jiwa mendidik yang baik juga.
dan lain sebagainya. Kita mau pakai itu menjadi alat kesaksian kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Alaisian saluhut nai hamu amanami inanami. Kita mau diingatkan ternyata memang menjadi saksi-saksi Kristus itu di dalam kehidupan kita ini. Gumodang mahitasian ngoluta ganupari ganuptiki. Gumodang masian pardalanan ni ngolutaon. Lebih banyaklah hidup kita ini mencerminkan kalau kita ini adalah saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita melihat ke sekeliling kita, ada banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita melihat ke sekeliling kita, ada banyak yang membutuhkan penghiburan. Ada banyak yang yang memerlukan, yang merindukan pertolongan. Ada banyak orang yang terpuruk, ada banyak orang yang tersesat, ada banyak orang yang bimbang. Meskipun sebenarnya dia sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi acap kali persoalan kehidupan ini membuat kita terjatuh, membuat kita tersesat, membuat kita kembali ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kesaksian kita itu harus sampai kepada setiap orang, tidak hanya yang belum percaya, tetapi juga yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia terjatuh, tetapi dia tersesat, tetapi dia bimbang dan ragu di tengah-tengah kehidupan ini. Kesanalah Tuhan perintahkan kita semua. Walau kena dipencarai, nggak biasai, kata patupai, ya kan? Tapi sekarang bagaimana kita melihat mungkin orang-orang lain yang belum tersentuh akan kabar baik, akan kuasa dan kekuatan Tuhan di tengah kehidupannya. Ketika dia bergumul, apakah kita membiarkan dia di tengah-tengah pergumulannya itu sehingga dia jatuh kepada ngabe tang tohobi. Songono do HP namangi hutut Tuhanon. Itu kan? Jangan sampai demikian. Tetapi ketika kita tahu ada orang yang demikian, ada orang yang bergumul, ada orang yang kecewa, ada orang yang marah, bagaimana kita juga hadir di sana menjadi saksi-saksi Kristus. Ada ulauta, dan madukari sidang ulun nih. Tidak mengorek-ngorek perbuatannya, tetapi yang kita lakukan adalah mendampingi, menopang, menguatkan, mendoakan, menghibur dohota kalana asing, hamu amanami inanami. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan. Sehingga dia merasa ketika dia terpuruk, ketika dia berbeban berat, ketika dia bergumul, Tuhan tidak meninggalkannya. Tapi Tuhan mengutus saksi-saksinya untuk menjadi sumber kekuatan dalam kehidupannya. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Alanido ubena sai jumulo madirita sendiri kita perlengkapi. Lebih dulu diri kita perlengkapi, kita siapkan supaya kita bisa juga menopang orang-orang lain di sekitar kita. Supaya kita juga bisa menghibur, supaya kita juga bisa menguatkan orang-orang lain yang terpuruk, yang bergumul, yang menghadapi persoalan dohota kalana asing di tonga-tonga di parngoluana. Alanido sai jumoloma. Perkataanku, perbuatanku, seluruh hidupku menunjukkan bahwa aku adalah saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanku ini. Walau ngajumolo diri tata perlengkapi, kalau kita sudah lebih dulu memperlengkapi diri kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka roh itu akan mudah menuntun kita pergi ke tengah-tengah orang yang membutuhkan Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Dan Tuhan akan pakai kita lebih hebat lagi, lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi ke depannya ketika kita sudah siap. Kita datang membawa damai sejahtera, kita datang membawa sukacita, kita datang membawa penghiburan, kita datang membawa kekuatan bagi orang lain. Alanido, margogo mahita. Biarlah pimpinan Roh Kudus itu yang menguatkan kita semua
menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita ini. Selamat menunaikan tugas panggilan Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Ketika kami mengingat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah hidup kami ini, dan Engkau memperlengkapi kami lewat Rohul Kudus-Mu itu yang Engkau curahkan kepada kami. Dan biarlah kami semua lebih banyak mendengarkan suara Tuhan lewat Rohul Kudus-Mu itu, agar kami semakin mampu menjadi saksi-saksi Tuhan, mewartakan kabar baik, sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kiranya juga Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu, kami semua semakin mempersiapkan diri kami menunjukkan lewat perkataan kami, perbuatan kami, kepedulian kami, kasih sayang kami, cinta kasih kami pada orang-orang lain di sekitar kami. Sebab itulah perintah daripada Tuhan, agar kami mampu untuk hidup dalam cinta kasih yang daripada Tuhan, menyaksikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini, lewat perkataan, lewat perbuatan kami hari lepas hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa dalam surga, yang hari ini boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kau semakin memampukan kami untuk senantiasa menjadi pewarta-pewarta kerajaan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di mana Tuhan tempatkan kami, di mana Tuhan memberikan pekerjaan tanggung jawab kepada kami masing-masing. Dan biarlah juga lewat pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami boleh memanfaatkan, mempergunakan itu menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan HKBP Pasar minggu ini. Biarlah kami semakin boleh merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami semuanya, dan Tuhan mencurahkan kepada kami damai sejahtera, kesatuan, hati yang selalu rindu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Engkaulah yang melihat seluruh jemaat-Mu yang bergumul oleh karena persoalan-persoalan yang mereka hadapi, oleh karena sakit penyakit. Bapa dalam surga, Engkaulah yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, agar jemaat-Mu dipulihkan, agar jemaat-Mu disembuhkan, agar jemaat-Mu kembali boleh beraktivitas, melakukan aktivitas mereka hari-hari yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga seluruh majelis, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang boleh Tuhan tempatkan di gereja ini, kami boleh semakin bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini, sehingga kehadiran kami di tempat ini, kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat di sini menjadi sumber berkat, menjadi kesaksian Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga semakin banyak yang menerima Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam surga, sepanjang hari ini, kemana kami melangkah dan apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang beserta kami. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Terangmu
kita bangkit berdiri. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di surga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita. Dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus melalui aktivitas kehidupan kita, sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini.
Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.